Seorang lanjut usia atau lansia, bernama Mala 65 tahun dilaporkan menghilang di sebuah hutan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban yang mengalami kondisi lupa ingatan atau pikun telah hilang selama seminggu. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Kelas A Makassar menerima laporan hilangnya korban di wilayah hutan Dusun Pangikokang, Desa Manuju, Kabupaten Goa, pada Kamis 13 November. Menurut keterangan saksi, korban terakhir kali terlihat pada 9 November beberapa waktu lalu, berjalan menuju area hutan yang berada di belakang rumahnya. Sebelumnya aparat setempat dan warga telah melakukan pencarian, namun belum ditemukan dan baru melaporkan kondisi hilangnya korban kepada Basarnas Makassar pada hari Kamis 13 November kemarin. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, mengatakan bahwa setelah menerima informasi, tim SAR gabungan langsung dikerahkan untuk mencari korban. Arif menerangkan bahwa upaya pencarian dilakukan dengan menyisir jalur-jalur perbukitan, aliran sungai kecil, hingga kawasan hutan yang diduga menjadi arah pergerakan korban. Upaya pencarian korban dengan melibatkan personel Basarnas Makassar, perangkat desa, pihak keluarga, TNI Polri, potensi SAR serta warga setempat. Pencarian dilakukan dengan metode ground searching, pemetaan area sekitar lokasi hilangnya korban, serta penggunaan peralatan navigasi dan juga drone SAR untuk memperluas area pencarian. Hingga saat ini, pada pencarian hari ketiga korban belum juga ditemukan, sehingga tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan akan diperluas sesuai perkembangan informasi di lapangan. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, resmi memimpin Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atau IKFH Unhas untuk periode 2025-2029. API, yang merupakan alumni FH Unhas Angkatan 1993, dikukuhkan dalam pelantikan serentak pengurus IKA Unhas yang berlangsung di Hotel Claro, Jumat 14 November. Pengukuhan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua PP IKA Unhas yang juga Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman. Sebelumnya, API terpilih secara aklamasi melalui Musyawarah Ikatan Alumni Fakultas Hukum Unhas. Ketua PP IKA Unhas Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya peran alumni untuk memperkuat organisasi dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia meminta seluruh pengurus IKA menjaga komitmen dan integritas dalam menjalankan setiap program. Sementara itu, Ketua IKFH Unhas yang baru dilantik, Munafri Arifuddin, menekankan besarnya potensi alumni Fakultas Hukum Unhas yang tersebar di berbagai sektor strategis. Ia mengajak seluruh alumni memperkuat kebersamaan dan meningkatkan kontribusi nyata bagi universitas, daerah, hingga negara. Ia menegaskan bahwa IKFH Unhas di bawah kepemimpinannya akan berupaya mengisi ruang-ruang pengabdian yang dibutuhkan negara, baik melalui pemikiran, tenaga, maupun tindakan nyata dari para alumni. API juga berharap momentum pelantikan ini menjadi energi baru bagi IKFH Unhas untuk memperkuat peran strategis dalam pembangunan, sekaligus meningkatkan kontribusi alumni di berbagai bidang. Dalam upaya memperkuat literasi hukum ekonomi dan meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya persaingan usaha yang sehat, Universitas Bosowa menyelenggarakan seminar persaingan usaha bertema Mengenal KPPU Lebih Dekat, peran generasi muda dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan yang berlangsung di Gedung Lestari Universitas Bosowa, Kamis 13 November. Kegiatan ini menjadi ruang edukatif bagi mahasiswa dan masyarakat untuk memahami fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dalam menjaga ekosistem usaha yang transparan, adil, dan beretika. Ketua Panitia, Febriandi, dalam laporannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap terlaksananya kegiatan ini, termasuk Dinas Kebudayaan, KPPU Kanwil ENA Makassar, dan UKM Kewirausahaan Universitas Bosowa. Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang berintegritas. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor 3 Universitas Bosowa,
Profesor Dr. Seri Suryani, C. MSI, yang mewakili rektor. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya pemahaman hukum dalam praktik usaha di era digital saat ini. Ia juga menambahkan bahwa pengetahuan mengenai peran KPPU sangat penting agar masyarakat tahu kemana harus melapor bila terjadi praktik usaha yang tidak sehat. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, SH, yang turut memberikan sambutan, menyampaikan apresiasi terhadap Universitas Bosowa atas inisiatif menghadirkan kegiatan yang relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi ruang penting untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam dunia usaha sejak dini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Selatan, Daniel Rumsowek, menyatakan dukungan penuh terhadap program prioritas Menteri Hak Asasi Manusia, yakni Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian atau REDAM. Pernyataan itu disampaikan usai pencanangan nasional yang ditandai dengan pemukulan genta perdamaian oleh Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai di Jakarta. Jumat, 14 November. Daniel menyebut pencanangan Kampung Redam menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat rekonsiliasi, mencegah konflik sosial, serta membangun budaya damai berbasis masyarakat. Ia menegaskan komitmen Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti program tersebut di wilayah kerjanya. Ia menjelaskan bahwa Sulawesi Selatan sebelumnya telah menjalankan piloting Desa Sadar HAM di Kabupaten Bantaeng dan Bulukumba sebagai model awal penguatan nilai-nilai HAM di tingkat daerah. Daniel menambahkan bahwa implementasi Kampung Redam di Sulawesi Selatan akan diawali dengan pemetaan wilayah rawan. Acara yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan itu dihadiri pemerintah Provinsi DKI Jakarta, The World PC Organization, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Selatan, jajaran Kemenhan RI, hingga gugus tugas Kampung Redam Kelurahan Manggarai. Penetapan Manggarai sebagai Kampung Redam Perdana mendapat apresiasi luas karena wilayah tersebut selama ini dikenal sebagai kawasan yang rentan konflik sosial. Kasubdit Bimtipsos Ditbinmas Polda Metro Jaya, AKBP Sujanto, menegaskan program ini menjadi momentum penting untuk menyatukan masyarakat Manggarai. Dukungan juga disampaikan Presiden The World PC Organization, Dr. Bambang Heri Purnomo. Ia menyebut Kampung Redam sebagai inovasi besar dari Menteri HAM yang menggabungkan pendekatan rekonsiliasi dan pembangunan. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Selatan, M. Anwar, menilai Kampung Redam berpotensi menghilangkan budaya tawuran dan konflik horizontal yang kerap muncul di Manggarai.